Assalamualaikum, nama saya Dufat Alexandara, NPM akhiran saya 007, saya dari Pemasaran Digital 2020, kelas C, Perilaku Konsumen Digital. Saya Muhammad Hasanuddin Zuhdi, NPM terakhir saya 010, dari Pemasaran Digital 2020, kelas C, Perilaku Konsumen Digital. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih proses pengolahan informasi itu terjadi. Nah, proses pengolahan informasi itu terjadi pada saat pemasar menyampaikan suatu stimulus berupa pemaparan atau exposure seperti iklan dan juga merek. Bila pemaparan tersebut menarik minat konsumen, maka konsumen akan memperhatikannya atau attention. Nah, bila konsumen ingin menafsirkan stimulus tersebut, maka konsumen akan masuk ke dalam tahapan pemahaman atau comprehension. Dalam pemahaman ini, konsumen cenderung untuk melakukan pengelompokan, sehingga memandang stimulus tersebut sebagai satu kesatuan. Lalu, dilanjutkan ke dalam tahapan penerimaan atau acceptance terhadap objek tersebut, dan terakhir masuk ke dalam tahapan yang terakhir, yaitu retensi atau retention, yakni menyimpannya ke dalam memori panjang. Nah, apa yang didengar oleh telinga, apa yang dilihat oleh mata, dan apa yang dicium oleh hidung, itulah yang disebut sebagai stimulus. Setelah menerima dan memahami informasi tersebut, timbullah sebuah persepsi yang akan membantu mereka dalam mengambil sebuah keputusan terakhir mengenai apa yang akan mereka pilih nanti. Dan saat ini saya akan menjelaskan tentang persepsi. Apa sih itu persepsi? Persepsi merupakan suatu proses yang timbul karena adanya sensasi. Nah, sensasi ini merupakan kegiatan merasakan dan penyebab adanya emosional yang menggembirakan. Berarti kita bisa bilang bahwa sensasi ini merupakan tanggapan yang cepat dari indera penerima kita terhadap stimuli dasar, misalnya seperti cahaya, warna, suara, auditori, kinestetik, maupun visual. Dan setelah itu, stimuli yang didapatkan akan diseleksikan, diorganisir, dan diinterpretasikan. Untuk mengetahui kenapa para konsumen bisa menerima ataupun menolak suatu produk, kita sebagai pemasar harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh pandangan mereka atas suatu produk tersebut. Adapun beberapa pandangan yang tidak masuk akal sekalipun, namun hal itu justru memerlukan pengetahuan tentang dinamika persepsi manusia dan juga pengertian tentang aturan-aturan fisiologis dan psikologis yang menentukan seleksian, organisasi, dan interpretasi terhadap stimulus sensori.